Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bergabung di channel Tadarus Kuantum, channel yang khusus membahas kuantum dan seluk-beluknya. Pada video kali ini saya akan membahas potensial tangga satu dimensi yang merupakan sistem kuantum paling sederhana setelah sistem partikel dalam kotak satu dimensi. Nah, di dalam potensial tangga ini akan dibahas dua konsep yang belum dibahas pada sistem kotak. Yang pertama, konsep arus probabilitas, dan yang kedua, syarat kontinuitas. Nah, mari kita mulai. Pertama, kita berangkat dari persamaan Schrödinger satu dimensi. Kemudian kita bangun ilustrasi sistem fisisnya. Nah, ada perbedaan potensial, kita ambil di X sama dengan 0. Di sebelah kiri kita ambil potensial sama dengan 0, sehingga persamaan Schrödinger-nya berbentuk seperti ini. Di sebelah kanan potensialnya V0, maka persamaan Schrödinger-nya berbentuk seperti ini. Nah, kita sekarang mempunyai dua persamaan Schrödinger, karena itu tentu juga dua solusi yang berbeda. Nah, kita tinjau pertama untuk energi partikel E yang kurang dari tinggi tangga V0. Nah, bagian kirinya persamaan Schrödinger-nya dapat ditulis dalam bentuk sederhana seperti ini, dan solusinya adalah fungsi sinusoidal, ya. Mempunyai tiga bentuk, kita pilih yang representasi kompleks. Nah, selebihnya bisa dilihat di video TK-10 tentang potensial kotak part A, ya. Nah, selanjutnya solusi di daerah positif atau di daerah kanan. Nah, persamaan Schrödinger-nya dapat kita tuliskan dalam bentuk sederhana seperti ini, dengan Q kuadrat positif. Nah, persamaan Schrödinger ini, persamaan diferensial order 2 seperti ini, solusinya adalah fungsi hiperbolik, ya. Nah, representasi eksponensialnya seperti ini dengan dua konstanta C dan D, atau dalam fungsi sinus kosinus hiperbolik. Nah, inilah solusi umum bagian kanan. Selanjutnya kita lihat solusi khusus, ya. Kita tidak ada masalah untuk fungsi bagian kiri, tetapi kita lihat bagian kanan. Untuk daerah tak hingga positif, ya, fungsinya harus berhingga, karena integral modulus absolut kuadratnya total itu sama dengan 1. Nah, kalau kita substitusikan, kita peroleh bentuk seperti ini. Nah, suku pertama ruas kanannya itu akan sama dengan tak hingga. Nah, jadi ini yang harus kita buang. Nah, caranya itu dengan membuat konstanta bebas C itu sama dengan 0. Dengan demikian, fungsi V plusnya, ya, itu sama dengan D eksponensial negatif QX, ya. Nah, itu solusi khususnya, ya. Nah, selanjutnya kita terapkan syarat kontinuitas di X sama dengan 0, ya, untuk dua solusi yang berbeda. Nah, kontinuitas pertama itu adalah kontinuitas fungsi. Nah, ini jika kita terapkan,
kita dapatkan ya bahwa A plus B sama dengan D ya. Nah, kontinuitas yang kedua adalah kontinuitas turunan pertama fungsi gelombang ya. Tentu juga di X sama dengan 0. Nah, ini memberikan bentuk seperti ini. Nah, sehingga jika 8A, 8B ini kita tata kembali, kita dapatkan ya bahwa hubungan B dan A itu diberikan oleh bentuk ini, sehingga modulus absolutnya itu sama ya. Nah, ini kita lihat nanti implikasinya ya. Nah, apa arti fisis dari fungsi gelombang itu? Yang pertama, untuk daerah kanan ya, itu karena terkait dengan interpretasi Max Born ya, keberadaan partikel, maka partikel itu bisa menembus hingga kedalaman delta X ya, meskipun energinya kurang dari penghalang. Nah, sedangkan ruas kirinya, untuk memberi arti fisis kita lihat ya fungsi evolusi terhadap waktunya ya, yaitu setelah dikalikan dengan eksponensial negatif I ET per H coret ya. Nah, kita dapatkan dua suku seperti ini. Nah, kita lihat suku pertama dan suku kedua secara berbeda. Pertama, suku yang pertama bagian A. Nah, kita berangkat dari fungsi A cos Kx kurang omega T. Nah, kemudian diambil Kx kurang omega T-nya itu sama dengan 0, cos 0 sama dengan 1. Nah, itu berarti Kx sama dengan omega T. Nah, ketika T sama dengan 0, kita punya ya pulsa, atau ya di sini ketika T sama dengan delta T, pulsanya di X sini. Ketika T-nya sama dengan 2 delta T, X-nya berada di sebelah sini. T-nya sama dengan 3 delta T, X-nya di sebelah sini. Jadi, fungsi cos A cos X omega kurang omega T yang dapat kita tuliskan dalam bentuk eksponensial seperti ini. Jadi, cos itu adalah bagian realnya gitu ya. Dan ini adalah fungsi gelombang bagian A. Nah, ini menggambarkan gelombang atau gangguan yang merambat ke kanan ya. Nah, ini. Nah, sekarang kita lihat bagian B-nya. Kita tuliskan dalam bentuk cos bagian realnya. Kita ambil lagi-lagi Kx plus omega T-nya sama dengan 0. Karena itu ini menggambarkan gangguan B-nya, amplitudo B-nya itu Kx berarti sama dengan minus omega T ya. Nah, selanjutnya kita lihat posisi B setiap saat. Nah, pada waktu T1 B-nya di sini, kemudian T2 yang lebih besar dari T1 berarti X-nya di sebelah kirinya. Kemudian T3 lebih besar dari T2, X-nya juga di sebelah kirinya. T4 lebih besar dari 3, X-nya berada di sebelah kirinya. T5 lebih besar dari 4, X-nya juga di sebelah kirinya. Jadi, fungsi B cos Kx plus omega T yang dapat kita tuliskan dalam bentuk eksponensial, ya ini bentuk imajinernya. Nah, ini kita sebut sebagai fungsi gelombang bagian B. Nah, ini menggambarkan partikel yang bergerak ke kiri. Ya, dengan demikian, maka A itu adalah amplitudo ke kanan, B adalah amplitudo gerak ke kiri. Ya, P min-nya kita nyatakan dalam PA plus PB. Ya, bagian dinamisnya, evolusi terhadap waktunya itu psi A dan psi B ya. Nah, itu. Nah, selanjutnya kita lihat
konsep arus probabilitas ya. Lengkapnya lihat di video TQ.9 persamaan Schrödinger. Nah, persamaan arusnya diberikan oleh bentuk ini. Nah, karena itu, karena ada partikel ke kanan dan ke kiri, berarti ada arus ke kanan dan ke kiri, JA, JB. Ya. Nah, arus ke kanannya itu diberikan oleh bentuk seperti ini. Kemudian kalau kita substitusi psi A-nya tadi, maka kita dapatkan bentuk ini ya, dan modulus absolut A kuadrat ya. Nah, kemudian arus ke kirinya ya, yaitu JB. Nah, jika kita substitusi bentuk JB, psi B, kita dapatkan ya ungkapan ini KH coret modulus absolut kuadrat B per M. Nah, karena modulus absolut B sama dengan modulus absolut A, maka arusnya sama dengan ini. Sehingga arus di kiri itu sama dengan 0 ya. Artinya tidak ada arus. Dengan kata lain, arus datang ya dianulir oleh arus balik ya. Artinya partikel balik sama dengan partikel datang. Nah, itu situasi di sebelah kiri ya. Nah, ternyata arus arus A tadi dari bentuk implisitnya ini tidak lain adalah flux berkas datang ya. Apa itu flux? Nah, kita lihat ya ilustrasinya. Nah, jadi ini area seluas A sejauh X gitu ya. Jadi flux itu tidak lain adalah jumlah partikel datang per satuan luas per satuan waktu. Nah, karena itu arus balik atau partikel yang terpantul, terrefleksi, yaitu bagian B. Nah, ini adalah flux berkas dipantul ya. Fungsi gelombang B-nya adalah fungsi gelombang reflected. Nah, serupa jika nanti kita ketemu yang memungkinkan partikel diteruskan ya. Nah, ini adalah flux berkas diteruskan. Nah, dari flux ini kemudian kita definisikan probabilitas refleksi atau koefisien refleksi R, yaitu flux berkas dipantul dibagi flux berkas datang. Bentuknya seperti ini ya. Kemudian koefisien transmisi atau probabilitas transmisi itu flux berkas diteruskan dibagi flux berkas datang. Ya, bentuknya seperti ini. Nah, dari evaluasi tadi kita bisa hitung ya partikel di kiri tangga. Karena kecepatan datang itu sama dengan kecepatan pantul ya, sama dengan P per M, HK per M gitu. Nah, maka kita dapatkan ya bahwa refleksi itu sama dengan 1. Artinya semua partikel datang meskipun menembus tangga sejauh delta X, tapi ujung-ujungnya partikel itu tetap dipantulkan ya. Nah, itu kesamaan antara kuantum dan klasik, tetapi bedanya partikel masih bisa menembus ya tangga meskipun energinya kurang dari ketinggian tangga. Nah, ini untuk partikel dengan energi kurang dari tinggi tangga. Sekarang kita lihat kasus ketika energi partikel lebih besar dari tinggi
tangga V0 ya. Nah, persamaan Schrödinger bagian kiri tidak berubah. Karena itu solusinya pun juga tidak berubah. Nah, yang berubah itu adalah persamaan Schrödinger ruas bagian kanan atau bagian X positif ya. Karena E-nya lebih besar dari V0 sekarang. Nah, dapat kita tuliskan seperti ini ya. Min K kuadrat V plus ya. K kuadratnya itu positif. Karena itu solusinya adalah sinusoidal ya. Kita tulis dalam bentuk kompleks ya, itu C eksponensial I K besar X plus D eksponensial negatif I K besar X ya, dengan kuadrat seperti 18B itu. Nah, sekarang kita lihat syarat batas partikel ditembakkan dari kiri ya. Nah, ini. Nah, karena di X sama dengan 0 ada perbedaan potensial, maka partikel dipantulkan. Nah, tapi sebagian diteruskan. Dan di X positif tidak ada perubahan potensial. Karena itu tidak ada partikel yang bergerak atau dipantulkan di sebelah kanan ya. Karena itu tidak ada yang bergerak ke kiri. Nah, maka koefisien D-nya itu harus 0 ya. Sehingga pi plusnya sama dengan C eksponensial I K besar X ya. Tuh. Nah, selanjutnya kita terapkan syarat batas di X sama dengan 0. Syarat kontinuitas fungsi memberikan hubungan A plus B sama dengan C. Nah, kontinuitas kedua, turunan pertama fungsi di X sama dengan 0 memberikan hubungan seperti ini ya. Nah, jika 22A dan 22B kita tata ulang, maka kita dapatkan ya C sebagai fungsi dari A dan B fungsi dari A ya. Nah, itu. Nah, selanjutnya dengan hubungan itu kita dapatkan flux berkas datang ya, ini. Kemudian flux berkas diteruskan dan flux terpantul ya. Nah, karena itu koefisien refleksi atau probabilitas refleksi itu sama dengan kuadrat K kecil min K besar per K kecil plus K besar ya. Sedangkan probabilitas transmisinya sama dengan 4K kecil K besar per K plus K besar kuadrat ya. Jadi meskipun energi partikel itu lebih besar dari tinggi tangga, tetapi tetap saja secara kuantum partikel itu ada yang dipantulkan. Nah, ini bedanya dari klasik. Kalau menurut klasik, semua partikel itu diteruskan, dengan kata lain R-nya 0 dan T-nya 1 ya. Nah, ini perbedaan kuantum dan klasik. Ya. Nah, jadi ini seperti gelombang. Ini bergerak ke kanan melalui medium yang berbeda. Ini yang diteruskan, ini yang dipantul. Ya. Jadi sekarang partikel berperilaku seperti gelombang. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, karena K kecil itu lebih besar dari K besar, maka panjang gelombang K kecil ya itu lebih kecil ya daripada panjang gelombang lambda K besar ya. Jadi gambarnya seperti ini. Sedangkan amplitudonya
bisa yang kiri lebih besar, bisa juga sebaliknya. Nah, inilah partikel yang melalui tangga potensial, ya. Terima kasih. Insya Allah kita bertemu kembali di video yang akan datang. Salam.